Jump. Maka aku iya, saya mau tanya sama Anda gantian. Tadi katanya siap ditanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar bang. Bentar. Ya. Saya mau tanya sama Pak Sikel nih kan. Katanya tadi kan siap ditanya tuh. Boleh nggak saya tanya gantian Pak? Nanti Anda tanya lagi gitu. Enak jadinya. Aku tanya Ya, bentar gantian. dulu, masih belum selesai pertanyaan aku ini. Kan ada 5. Gantian nanti nanya lagi boleh. Biar enak kita gantian. Nanti aku udah 5 pertanyaan baru kalian. Wah iya, habis itu kabur. Gantian aja gantian. Saya ingin tanya Pak, di dalam kitab Anda itu kenapa Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum, Pak? Nah, tunggu dulu, saya bertanya belum selesai. Dijawab dulu, nanti Anda baru bertanya. Enggak. Nanti kalau sampai 5 kita kasih, dia langsung kabur, nggak mau ditanya. Saya tanya ini, kenapa Tuhan Anda mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Ini pertanyaan saya aja tadi. Nggak bisa. Enggak, gantian. Satu pertanyaan sudah kita layani panjang lebar. Masa dikasih satu pertanyaan aja Anda mau lari? Tapi kan pertanyaan belum dapat jawab yang benar. Enggak apa-apa. Ya, Anda nggak puas nggak masalah. Ini nanti kalau saya tanya jawaban Anda nggak puas ya saya nggak apa-apa. Silakan dijawab. Di dalam 2 Samuel, bentar saya bacakan biar saya nggak dibilang ngarang. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan orang lain itu dan secara terang-terangan. Karena engkau melakukan secara tersembunyi, aku akan melakukan hal itu secara terus terang di depan seluruh orang Israel. Itu Tuhan kok mau mengadakan adegan seks di tempat umum, gimana ceritanya itu Pak? Yang mengadakan seks itu siapa? Nah itu dibaca ayatnya itu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh Israel. Itu gimana itu Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu? Oke lah, saya kasih Anda analogi seperti inilah. Kalau seperti itu jawabannya, saya kasih jawaban seperti ini. Anda ini percaya Tuhan tidak? Kalau Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum ya saya nggak percaya. Itu mah germo. Saya bertanya kepada Anda, pada Tuhan Anda percaya tidak? Iya, saya tidak percaya dengan Tuhan yang seperti sutradara film porno. Itu saya nggak percaya itu Tuhan, itu mah setan itu. Saya tanya Tuhan kamu. Itu dijawab dulu itu. Jangan lari dulu. Itu kenapa itu Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu? Sabar, ini saya mau jawab. Makanya ya silakan. Seperti ini, saya jadi analogi umpama kamu ini. Kamu ini percaya Tuhan tidak? Tuhan kamu loh. Gitu. Saya percaya dengan Tuhan saya dong. Gimana sih? Kamu ini menuruti segala aturan-aturan Tuhan tidak? Ya iya, udah pasti. Makanya Tuhan kamu kasih perintah. Jika kamu menuruti segala perintah dan ketetapanku, kamu akan selalu diberikan berkah-berkah dan rezeki. Jawabannya mana Pak? Jawabannya itu ayat itu mana? Ya sabar. Iya, jawabannya mana? Sabar. Tetapi jika kamu tidak mau menuruti segala perintahku, kamu apa hubungannya dengan Tuhan saya gitu loh? Yang saya tanyakan itu kitab Anda, kok larinya ke Tuhan saya sih? Ini di situ Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Ini gimana jawabannya? Coba dengar dulu, jangan dipotong. Jangan dulu, lari ke Tuhan saya lah. Orang yang saya tanya Tuhanmu kok larinya ke Tuhan saya, apa hubungannya? Iya, ini ada hubungannya, analoginya. Coba. Jadi begini, Anda itu dikasih perintah sama Tuhanmu, jangan melakukan hal-hal yang membuat Tuhan itu tidak menghukum kamu.
Kenapa saya dihukum? Orang saya tanya sama kamu kok saya dihukum, apa masalahnya? Iya, dengar dulu. Aduh, Anda ini selalu potong-potong. Jawab aja, nggak usah muter-muter. Jawab aja. Yang dipermasalahkan itu dijawab dong. Kenapa Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Coba. Kenapa saya mau jawab kamu kan begitu. Jadi begini. Udah mumet ini, udah pusing dia ini. Udah pusing dia ini. Saya santai kok, ini tiduran santai. Iya. Supaya Anda nggak jawab kan, muter-muter dulu, habis itu nggak jawab kan, begitu maksudnya kan. Tapi tenang saja, akan tetap saya kejar itu. Inilah menuduh ini. Kok menuduh? Ayatnya jelas bunyinya, menuduh di mananya? Iya, saya belum selesai jawab. Anda potong terus gimana? Ya udah, silakan, coba belajar mendengarkan dulu, jangan kebiasaan. Iya, setahu saya Oten ini muter-muter terus nggak jawab gitu, kebiasaannya seperti itu. Coba gitu, silakan. Jangan lari-lari ke Tuhan saya dong, langsung dijawab itu. Ini saya mau jawab, setahu saya juga kalau saya mau jawab itu selalu dipotong-potong. Gimana itu ceritanya? Ya udah, cepetan dijawab. Itu kenapa Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Itu Tuhan apa germo itu? Makanya saya kasih analogi seperti itu. Anda itu kan fair dong Pak, fair. Tadi kan udah tanya terus dijawab. Fair dong Pak, tolong fair. Iya, ini nggak fair ini. Dijawab langsung masuk ke pembahasan gitu loh. Anda tanya bidadari, langsung kita cari ayatnya soal bidadari. Ya kan, hadisnya seperti ini kan gitu. Kalau Anda nggak mau terima nggak apa-apa. Terus saya tanya lagi ke Anda, ini Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Coba dijawab dengan benar dong. Dari tadi saya mau jawab, dipotong terus. Ya udah, silakan. Kalau nggak langsung masuk ke pembahasan, saya potong. Silakan. Ntar disumbat lagi nih mulutnya kalau begini. Coba dengar dulu, coba belajar mendengar yang baik dulu, baru dipotong, kan begitu. Jadi begini, analoginya seperti Anda ini percaya Tuhan dan menuruti segala aturan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Tetapi di situ ada perintah, jika kamu melanggar segala peraturan dan ketetapanku, kamu akan mendapat bagian hukuman itu atau kutuk-kutuk yang ada di dalam kitab itu sendiri, kan begitu. Makanya jangan Anda melanggar. Kalau Anda melanggar, ya itulah akibatnya, kan seperti itu. Akibatnya yaitu istri-istri Anda diambil orang lain. Oh, jadi gini. Oke, udah tahu saya jawaban Anda. Jadi Tuhan menghukum Daud dengan cara mengambil istrinya untuk diprot-prot di tempat umum gitu. Boleh kayak gitu Tuhan? Di kitab pula kayaknya seperti itu ya. Anda mau gimana lagi? Anda kan ambil cerita juga dari kitab kita, kan begitu. Kurang lebih sama lah, kan begitu ceritanya. Tapi ya diubah-ubah. Sama apanya? Sama dengan apa? Di kitab pula kan ada cerita-cerita tentang David apa semua. Oh, nggak ada cerita Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum, nggak ada Pak. Karena Tuhan saya bukan germo. Karena udah diubah-ubah begitu loh. Diubah-ubah apanya? Iya. Nah, secara logis saja gitu ya. Mungkinkah Tuhan yang Maha Suci tapi perbuatannya sangat cabul seperti itu? Anda mengatakan itu kan cabul itu Pak. Seharusnya hukuman itu menimbulkan efek jerah. Hukuman itu menjadikan manusia itu lebih baik. Nah ini hukuman tapi kok mau mengadakan adegan seks di tempat umum nih, gimana gitu loh. Aduh, parah ini. Anda mengatakan kok parah? Memang bunyinya seperti itu ayatnya. Nih saya ulangi lagi kalau Anda belum tahu. Biasanya orang Kristen ini belum baca tapi ngeyel dulu. Kebiasaannya seperti itu. Ya. Anda udah baca belum? Bentar. Saya tanya Anda udah baca belum? Hobinya motong aja. Bentar, saya tanya sama Anda udah baca belum ayat itu? Udah saya baca. Kalau udah di ayat berapa itu coba? Coba kalau udah di mana Pak? Ya udah Anda kasih aja di ayat mana. Emang kan ketahuan kan, belum baca udah ngeyel kan, ketahuan. Baik, saya kasih tahu Pak ya. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Di situ bunyinya begini.
beginilah firman Tuhan. Oh, Betul. bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan Iya, memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di Ya. siang hari. Sebab Makanya. engkau melakukan hal itu secara terang-terangan, tetapi aku akan sebab engkau melakukan hal itu secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Berarti Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum, disaksikan oleh orang-orang Israel, Pak. Gitu Begini loh. Makanya jangan melanggar perintah Tuhan. Nah loh. iya, saya tahu Daud itu melanggar perintah Tuhan, ya kan. Tetapi yang aneh itu hukumannya. Hukumannya kok bukan Daud yang dihukum, tetapi justru istrinya yang dipermalukan. Istrinya yang dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Ini hukuman gimana gitu? Wah, kalau hukuman Tuhan ini dipakai di sebuah negara, waduh, negara itu jadi negara lendir kalau begitu, Pak. Di mana-mana ada adegan seks di tempat umum kalau gitu. Apa nggak parah itu? Gini, yang penting kan tidak ada seks di surga kan begitu. Di dunia aja dulu seksnya, jangan di surga. Yakin, nggak ada seks di surga, yakin. Iya, yakin. Nanti ditunjukkan panas. Oke, kita tunjukkan. Bang Moto, berbesarkan ayat saya. Kalau aturan Tuhan itu dijalankan ya. Kalau ada orang selingkuh istrinya lalu di prot-prot di tempat umum gitu, wah nggak kebayang saya. Jalan makanya. satu langkah ada orang ngesek di tempat umum. Jalan satu langkah ada orang ngesek di tempat umum. Waduh, parah. Makanya jangan melanggar hukum Tuhan kan begitu. Kalau melanggar ya akibatnya ya begitu mungkin hukum Oh, karmanya. jadi boleh Pak ya. Jadi boleh Tuhan Anda percaya ini mau hukum mengadakan karma adegan tidak? seks di tempat umum, jadi nggak apa-apa gitu Pak ya. Iya Anda iya percaya? iya, saya tahu itu hukuman. Ya, Iya, supaya nggak terjadi udah, seperti itu, udah jangan tahu kenapa selingkuh kan bukan begitu. Jadi Iya. Tuhan itu boleh gitu Pak ya. Mau mengadakan adegan seks di tempat umum boleh gitu Pak ya. Bukan. Nih. Itu. Dalam Matius pasal ke-21 nomor yang ke-31. Perhatikan. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya, sebab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Titik 2 kamu pembuka. Nah, ini yang ngomong Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Haleluya. Ya. Jadi yang mendahului kalian untuk masuk ke dalam kerajaan Theos ialah perempuan sundal, ya. Yang dimana dalam original. Soalnya kecilin. Mau saya jelasin nggak ini? Anda kan tidak paham dengan ayat itu sendiri, makanya saya sangat juga paham, sangat paham. Kita baca original teks ya. Boleh nggak saya jelasin tentang ayat yang kau bawakan? Mau dengar tidak? Supaya anda ini jadi pinter kan begitu. Tetapi jangan dipotong-potong kalau saya lagi menjelaskan. Jadi, boleh? Apa bikin sakit? Boleh atau tidak? Apa? Saya mau ajarkan kalian tentang ayat itu yang Anda tidak pahami. Oh, tidak. Gimana? Tidak bisa. Boleh saya menjelaskan? Bisa baca Anda original mendengar? kita bongkar teks aslinya ya. Baca Dengar original dulu, teksnya ya. boleh atau tidak? Kalau tidak, bacalah sampai mati pun tidak akan mengerti tentang ayat itu. Oh, yang nggak mengerti itu Bapak sendiri, terjelas tertulis di situ, porno. Ya udah. Boleh Coba saya jelaskan? dijelaskan pakai teks aslinya pakai teks aslinya Oke. Iya, pakai teks aslinya. Oke, Anda diam, duduk manis, saya jelasin tentang ayat itu. Emang tahu bahasa aslinya, Pak? Bisa baca aslinya? Jangan dulu Anda lari ke bahasa aslinya. Nah, supaya tahu itu pakai bahasa asli. Silakan bahasa asli dulu kita lihat Silakan, Dengar dulu. Bentar, biar pakai bahasa aslinya biar jelas. Kalau terjemahan itu kan kadang udah dirubah-rubah gitu. Lihat bahasa aslinya
Oke, pada Matius pasal ke-21 nomor yang Di ke Open Camp App, Open Camp App. Iya, iya. Matius 21 nomor yang ke-31. Nah, kita lihat ya. Nah, ini saya pakai dari LAI ya. Saya nggak pakai aplikasi ya. Matius pasal 21 nomor yang ke-31. Itu kita palsu itu, nggak percaya kita itu Oh, kita bukan palsu kita yang palsu, dibuat. Tong. Kau lihat lambangnya dulu, Tong. LAI, Tong. LAI ya. Iya, itu palsu. Tidak, LAI. iya, ada ketawa, siapa palsu-palsukan, nggak Ah, boleh ini lah. kau bilang ini lambang apa? Ini lambang Ninja Konoha ya. Ini lambang Ninja Konoha ya. Kau bilang Itu palsu ya. bisa dibuat. Bagus, Itu haleluya. Kau bisa bilang bagus. di-print semua. Ya? Jadi gini, Tadi dengar dia bilang dulu. ini palsu, Saya ya. kasih Ini kita palsu LAI ya. Ini palsu lambang ternyata palsu. app. Haleluya. Amin, haleluya. LAI palsu ya. Justru yang dia baca itu yang palsu app. Makanya Anda juga bisa ubah-ubah itu bisa di print apa semua. Saya kan tidak tahu itu asli atau palsu yang Anda bawakan ini. Begitu. Coba yang kamu bawa yang mana saya coba takut. Pak? Yang kamu bawa yang mana coba di Open Camp coba. Tunjukkan kepada kita. Nah, Coba tunjukin. Ini adalah diucapkan begitu. Iya, punya Jadi punya dengan Anda itu mana saya- punya Anda coba lihat. Punya Anda mana? Perhatikan saya baca. Anda mau Matius pasal 1 nomor 31 ya. Saya jelasin dulu. Ya, Aku silakan. baca original teksnya ya, 31 nih. Matius 21 nomor yang ke-31. Nah, dikatakan begini, ya. Tis ekton duo epoyesen tou telematou patros legosin o protos legei autois ho Yesus amin lego humin hoti hoy ya telonai kai hai pornai ya pornai proagosin humas eisten basileian ya. Di sini terdapat kata yang dimana tertulis pornai. Jadi bukan perempuan sundal, perempuan-perempuan yang porno, pelacur bukan sundal, pelacur. Ya. Iya betul. Sudah. Jadi Udah kerajaan belum? teosnya Saya mau Kristen jelasin. ya yang masuk duluan itu adalah perempuan-perempuan pornai. Haleluya. Silakan. Iya, oke. Anda mau dengar tidak? Saya jelasin. Kalau di surganya Islam itu bidadari yang tidak pernah disentuh orang, surganya Kristen pelacur. Kan begitu, Ed? Coba pakai adab kalau berbicara. Saya belum selesai, Anda udah potong. Kan begitu. Gantian dong. Saya dulu, saya tiap berbicara satu potong, dua. Itukah jurus-jurus Anda untuk mengalihkan pembicaraan kita pada hari ini? Makanya dengar saya jelasin, Anda jadi pintar nanti akan paham. Ya udah jelasin pakai ayat, yuk kita dengerin. Kalau nggak pakai ayat nggak usah didengerin, silakan pakai ayat. Itu saya jelasin sesuai yang Anda baca. Anda tidak Ya udah, mengerti. yang dibaca ayat apa coba? Iya, dengar ya. Ya, ayat apa? Disebut dulu ayat apa? Atau orang-orang yang melakukan dosa apapun Ayat apa itu. yang dibaca saya tanya? Ayat apa? Ayat yang Anda bawakan tadi lah. Iya, di ayat berapa? Coba dibaca dulu di ayat berapa? Yang barusan Anda bawa tadi. Iya, saya tanya. Anda tahu enggak yang dibahas itu ayat apa? Dengar dulu, saya mau bicara. Anda Iya, ya mau- udah dikasih tahu kita ayat apa coba? Itu yang Anda bawakan tadi ayat berapa? Wes, Oke. saya tanya, kamu nyimak enggak tadi yang dibawakan ayat apa? Makanya Anda tonjolkan data yang tadi Anda bawakan. Makanya saya jelasin itu buat Anda. Ini si John Peter kayaknya ini nyamar-nyamar dia. Karena kalau pakai nama asli takut dia sama saya. Ini si John Peter dia jadi. Tidaklah, Anda lah yang takut. Ini saya orang biasa. Aduh. Coba ayatnya kan Anda mau menjelaskan gitu kan. Coba dijelasin dulu itu ayat apa supaya kita percaya penjelasan Anda itu valid. Coba ayat apa itu tadi? Iya, jelasin aja. Anda tidak buka, Anda yang pegang handphonenya. Gimana? Mau jelasin tapi nggak tahu apa yang dijelasin. Aneh ini. Ini aneh ini.
Parah ini. Jadi teman-teman, buat teman-teman Kristen yang bekerja di LAI ya, saya kasih tahu dulu. Jangan dikasih tahu ayatnya dulu, Iya, Dia kasih tahu dia itu nyimak enggak yang kita bahas tadi, coba Saya bicara itu kepada wanita-wanita pelacur dan Iya, itu di ayat apa supaya Anda tahu. Coba di kitab apa, pasal berapa, ayat apa? Ayo, cepetan. Nah, hari ini saya mau umumkan bahwa Bapak Cielengkong ini mengatakan kitab cetakan LAI itu palsu, ya teman-teman Kristen. Betul, palsu katanya. Dia tadi bilangnya jadi coba lihat fotonya baik-baik, di screenshot fotonya, lapor ke LAI ya. Dia bilang kitab LAI itu palsu. Jelas? Framing. Ada rekamannya ada, bro. Sendiri tadi yang mengatakan itu rekamannya palsu. ada, Tong. Kau bilang sendiri dengan mulutmu itu, Tong. Kau mengatakan itu palsu. Mengali tentang simak yang tadi, bro. Itu saya bilang mungkin itu palsu karena saya tidak melihat langsung. Ada framing di sini. Saya tunjukin ada lambang LAI di situ, Tong. Bisa Ya. aja dipalsukan sama kamu kan saya tidak. Dia tahu. sendiri mengatakan kitab cetakan LAI merupakan kitab yang palsu. Framing lah. Aneh ini. Kok framing orang ada sendiri yang ngomong, aduh parah ini. Parah ini. Kan saya sudah bilang tadi mungkin palsu karena saya tidak melihat langsung kan begitu. Aduh. Apa nggak melihat langsung orang ditunjukkan tadi gitu kok? Iya, Ditunjukin jelas-jelas itu ada lambangnya LAI. Dibilang palsu sama dia. Aduh, benar-benar. Lanjut, Saya tidak melihat langsung kan begitu. Begini loh, jadi yang tadi itu adalah perempuan pelacur dan juga pembucuka itu masuk dalam kerajaan surga. Kenapa mereka masuk? Karena mereka itu bertaubat, saudara-saudara. Aduh, kalau bertobat nggak dikatakan lagi pelacur, bos. Orang masih disebut pelacur katanya tobat, gimana sih? Itu belum bertobat. Belum bertobat gimana kamu ini? Aduh. Kalau sudah bertobat nggak disebut pelacur. Gimana sih? Masa perempuan udah bertobat masih juga dibilang pelacur? Anda minum Bodrex dulu katanya. Ya minum Bodrex lah kau. Masa ada orang perempuan baik-baik sudah bertobat masih juga disebut pelacur, gimana? Tobatnya di mana? Ayat mana yang mengatakan bertobat? Ayat mana? Ayo sebut. Ayatnya mana kalau perempuan itu sudah bertobat? Ayo. Bertobat itu menceritakan nanti mereka yang dulu. Mana ayat bertobatnya mana? Jangan asumsi. Ayo, jangan asumsi. Kamu baca lagi. Asumsi lagi. Masa perempuan udah tobat dibilang pelacur? Gimana sih? Parah ini. Parah ini. Sampai mampus kamu tidak akan memahami si Alkitab itu karena Anda belum ya gak paham lah. Masa orang sudah jadi masih pelacur dibilang bertobat? Parah ini. Lanjut Bang Andre. Bang Andre setuju enggak nih orang sudah tobat masih disebut pelacur, Bang Andre? Enggak bisa lah. Makanya dalil itu coba orang-orang yang akalnya sehat, coba saya tanya nih, Bang Moto, apakah orang yang sudah tobat masih disebut pelacur? Ya enggak lah. Misalnya kecil banget suaranya Bang Moto. Iya nggak bisa Ustadz Sugi, karena misalnya gini. Kecil suaranya kecil. Itu namanya mantan pelacur, bro. Enggak disebut mantan pelacur di situ. Enggak ada mantan pelacur, jangan bohong. Silakan Bang Moto. Aduh, parah ini. Mereka itu yang duluan nanti diceritakan kepada murid-murid Yesus. Makanya murid-murid Yesus itu diajarkan. Ini kecil nggak suaranya Ustadz Sugi? Sebelum Yesus. Iya, masih kecil. Oke. Begitulah masih kecil. Saya mau pamit dulu, kamu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Iya. Kamu juga nggak bisa menjawab itu gimana itu ada Tuhan kok jadi sutradara film porno itu gimana ceritanya itu?
Jadi kitab aja tidak sempurna, harus pakai kitab-kitab lain, kan itu tidak sempurna. Anda belum jawab. Lah ini gimana? Kamu- Katanya kitab Anda itu lebih baik, tapi kelakuan Tuhan Anda kok kayak sutradara film porno gitu loh. Masa mau mengadakan adegan seks di tempat umum gimana sih? Saya sudah jelasin tadi. Jelasin apa? Apa yang Anda kamu jawab. jelasin? Yang kamu katakan itu adalah hukuman. Oke, memang itu hukuman, tapi cara menghukumnya kok justru Kalau mau kita apa lebih itu biadab daripada sempurna, Daud. Kalau kita Daud itu saja melakukan perzinahan jadi secara sembunyi-sembunyi, masa pakai Tuhan justru mau menggelar adegan seks di tempat umum gimana sih? kitab yang lain lagi kan begitu, katanya sempurna. Parah. Kalau Aduh. sudah sempurna tidak lagi. Berarti kelakuan Tuhanmu itu lebih baik ini sih Daud. Kalau Daud itu berzina secara sembunyi-sembunyi, tetapi justru Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Ini hukuman apa kayak gini? Kalau Hampir hukuman saya ini jadi dijalankan, ya maka negara Kristen ini akan jadi negara lendir semua. Ada Jadi orang aku- selingkuh, istrinya diprot-prot di tempat umum. Kalau ada saya orang juga- selingkuh, istrinya diprot-prot tempat umum. Ah, parah Jadi ini. dengar dulu Pak Sugi. Parah ini betul papa parah ini. Gimana sih? Pak Sugi dengar dulu dong. Kemarin saya mau Aduh. Dengar dulu apa? Dengar Orang dulu. kamu nggak bisa membela Tuhanmu. Gimana apa yang mau dibela? Loh, dengar dulu dong. Wah, itu Kalau kan hukum ini kebiasaan. dijalankan, wah parah. Benar-benar parah. Saya tidak membayangkan ya. Seandainya hukuman Tuhan yang pernah ditimpakan kepada Daud gitu ya. Ini Ada dulu. orang Kristen selingkuh gitu, istrinya Coba. langsung diambil oleh Tuhan, lalu diperot-perot di tempat umum. Waduh keren nih. Coba dengan saya gantian. Ini dong bapak-bapak bicara. parah ini. Aduh, Gantian benar-benar dong. parah. Saya bicara kemarin Saya nggak sudah bayangin mungkin jalan 1 kilo ketemu adegan seks di tempat umum, jalan 1 kilo lagi ketemu adegan seks di tempat umum. Nah, Karena inilah banyak saya orang selingkuh gitu loh. Tadi Asal ada orang selingkuh, istrinya diambil untuk diselingkuhi orang lain. Waduh, gantian untuk dong diprot-prot di tempat bicara. umum. Wah, ini parah ini. Ini loh, Pak. Gini loh, kemarin saya dapat perbandingan. Aduh. Wah, saya mau cari kitab yang sempurna. Nggak kebayang Kan saya. dulu. Kok bisa gitu ya? Nah, Tuhan ini seperti Pak. itu mau Setelah mengadakan saya adegan dapat seks di tempat ini loh. umum. Ini bukan menghujat ya kawan-kawan. Iya. Ya, ini setelah bukan saya menghujat. dapat Ini, bro. Memang begitu tertulisnya. Dengar Dan itu dulu, bisa iya. kita buktikan di dalam 2 Samuel 16 ayat 22. Di mana Betul, anaknya Daud betul. sendiri yang akan prot-prot dengan istri-istri ayahnya di atas soto di depan seluruh Israel. Anda Nah, catat benar coba, dulu. Anda buka ya. Karena Anda tidak buka di paham dalam itu. 2 Samuel 16 ayat 22 itu. Ya, dibuka di situ. Nanti Absalom itu akan prot-prot dengan apa Iya, istri-istri betul. ayahnya di depan Makanya- seluruh orang Israel. Makanya Memang ini terjadi. jangan Nah, orang iya, Kristen tuh betul. malu kelakuan Tuhannya seperti ini. Tuhan Karena ya sih, Anda melanggar rancangannya itu sangat betul. dahsyat itu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Wow, hukumannya amazing, hukumannya adegan seks di tempat umum. Wah, parah. Wah, saya di mute. Ini parah ini. Makanya saya mau cari itu kitab yang sempurna. Aduh, parah. Percaya loh. Kemarin saya hampir percaya loh. Setelah saya dapat, wah. Udah, saya udah puas. Yang lain, monggo dilanjut. Kenapa Saya harus mute dulu. percaya kepada buku-buku Enggak dengar, yang enggak pakai headset saya. Enggak ada Nggak bisa. jawaban itu. Dia nggak bisa Percayalah, bela bisa. Tuhannya yang seperti si sutradara